Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan belajar PPKN. Semoga kita semua pada pertemuan kali ini sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti belajar PPKN. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita harapkan nantinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, marilah kita bersama berdoa untuk sebelum belajar. Doa mulai. Terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Oke, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga, masih mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang mana pada pertemuan yang pertama dulu, konsep hak asasi manusia atau pengertiannya atau deskripsinya mungkin Anda semua sudah paham. Kemudian minggu kemarin pertemuan kedua mengenai substansi hak asasi manusia juga sudah kita bahas. Nah, sekarang pertemuan ketiga yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM atau kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti biasa, sangat penting bagi kita untuk mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang mana tujuan pembelajaran ini harus Anda kuasai. Kalau Anda sudah menguasai tujuan pembelajaran, maka bisa dikatakan Anda sukses atau Anda berhasil dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa saja tujuan pembelajaran pada kali ini? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan pelanggaran HAM genosida beserta contohnya. Yang ketiga, menemukan contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang terbaru berdasarkan media sosial. Jadi maksudnya nantinya Anda menemukan contoh pelanggaran HAM bukan Anda mencari sendiri, tapi mencarinya Anda bisa browsing ke media sosial, baik itu internet atau televisi atau yang lain sebagainya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia tadi. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara atau pemerintah, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok. Kita ulang, pengertian pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara atau pemerintah, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan bahkan mencabut atau menghilangkan hak asasi manusia seseorang atau kelompok. Ini tadi merupakan pengertian menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 6. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang pertama yaitu mengenai kejahatan genosida. Apa itu kejahatan genosida? Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, kelompok agama, dan lain sebagainya. Jadi perbuatan yang maksudnya itu menghilangkan atau memusnahkan kelompok bangsa tertentu atau mungkin suku bangsa tertentu, ras tertentu, atau agama tertentu, termasuk kejahatan genosida. Selanjutnya, jenis pelanggaran HAM yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Ini juga merupakan pelanggaran HAM, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kita ulang, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Oke, lebih jelasnya kita lihat mengenai contoh-contohnya. Kejahatan genosida, contohnya kita lihat. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Ini juga merupakan jenis pelanggaran HAM. Oke, kita ulang. Jenis pelanggaran HAM yaitu kejahatan genosida. Contoh yang pertama adalah membunuh anggota kelompok. Yang kedua, memusnahkan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya dari kelompok tertentu. Seperti kita bilang di depan tadi mengenai suku misalkan, dimusnahkan, maka itu termasuk kejahatan genosida. Dan kejahatan genosida ini adalah merupakan atau jenis pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, perbuatan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Misalkan dalam suku tertentu dikasih suntikan apa yang mereka tidak bisa melahirkan atau mandul, maka ini termasuk perbuatan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tertentu. Ini juga termasuk kejahatan genosida. Yang keempat, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Ya, tentunya ini mungkin akan memusnahkan tadi. Jadi ada suku tertentu diambil paksa anak-anaknya, kemudian dibuang ke tempat tertentu.
atau dipisahkan dari kelompok orang tuanya ke kelompok lainnya yang asing, sehingga mereka tidak bisa hidup dan tentunya akan mati, maka ini termasuk juga kejahatan genosida. Mudah-mudahan jelas mengenai jenis pelanggaran genosida. Yang kedua yaitu contoh pelanggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan. Nah, ini yang banyak terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain mengenai pelanggaran HAM ini tadi. Contohnya yaitu pembunuhan. Nah, jadi pembunuhan itu termasuk pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan. Pemusnahan, nah, lebih kejam lagi. Kalau pembunuhan mungkin ini orangnya, kalau pemusnahan selain orangnya mungkin juga rumahnya, mungkin juga lahannya atau mobilnya, ini pemusnahan. Perbudakan, nah, penyiksaan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Nah, ini adalah jenis pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, yang mana kejahatan kemanusiaan ini sering terjadi, bahkan ada terjadi di lingkungan kita juga. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.